Oke, shalom semuanya. Kembali lagi sama gua Peter di channel Berkat bagi Bangsa-Bangsa. Sekarang kita mau baca Yudit yang kelima. Sementara ini belum ada yang unik-unik, aneh-aneh ya. Kayak Tobit kemarin kan batu, malaikat gitu ya. Nah ini sementara belum, ya mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang menarik lah di sini ya. Yuk kita mulai. Achior menceritakan sejarah bangsa Israel kepada Holofernes dan memberikan nasihatnya. Dalam pada itu dikabarkan kepada Holofernes, panglima besar bala tentara Asyur, bahwa orang Israel bersiap-siap untuk bertempur dan bahwa mereka menutup jalan-jalan di pegunungan, menembaki puncak gunung-gunung yang tinggi dan memasang perangkap-perangkap di dataran. Oke, jadi siap-siap melawan ya, karena mungkin sudah merasakan damai sebentar, ada kejadian. Jadi ternyata di sini diceritakan ya udahlah, nothing tulus, perang aja lah. Maka menggeramlah ia dengan hebatnya. Dipanggilnya setiap pemuka Moab, para panglima Amon, dan para satrap dari daerah pantai. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Hai orang-orang Kanaan, beritahukanlah kepadaku bangsa apa itu yang duduk di pegunungan dan manakah kota-kota yang didiami mereka. Berapa jumlah pasukan mereka dan dalam hal manakah letaknya kuasa serta kekuatan mereka? Siapa raja mereka yang mengepalai tentaranya?" Oh ya, saya ingat ya waktu itu kan kemarin itu mereka berseru pada Tuhan kan ya, dan Tuhan menjawab doanya. Ya, saya baru ingat, makanya mereka pede untuk berperang. Oh ya, saya baru ingat kemarin ya, kita baca sama-sama. Mengapa dari antara semua penduduk wilayah barat hanya mereka sajalah yang enggan menyambut aku? Maka Achior, penguasa semua Bani Amon, menyahut sebagai berikut. Sudilah tuanku mendengarkan perkataan yang hendak diucapkan hamba Tuan. Maka hamba akan memberitahukan kepada Tuan kebenaran tentang bangsa yang mendiami daerah pegunungan di dekat tuanku ini. Tiada dusta akan keluar dari mulut hamba Tuan. Adapun bangsa itu adalah keturunan orang-orang Kasdim. Dahulu mereka diam di Mesopotamia karena mereka tidak mau menganut Allah nenek moyang mereka yang tinggal di negara Kasdim. Agama nenek moyangnya telah ditinggalkan mereka untuk menyembah yang berkuasa di sorga, yaitu Allah yang mereka kenal. Dari sebab itu mereka diusir dari hadapan Allah-Allah orang Kasdim, lalu mengungsi ke Mesopotamia dan lama diam di sana. Tetapi berfirmanlah Allahnya kepada mereka untuk pergi dari tempat kediaman mereka dan berangkat ke tanah Kanaan. Mereka menetap di sana dan berlimpahkan emas, perak, dan amat banyak ternak. Kemudian turunlah mereka ke negeri Mesir karena kelaparan yang menimpa muka bumi tanah Kanaan. Mereka diam di negeri Mesir selama mereka mendapat nafkah. Di sana pun mereka menjadi banyak sekali jumlahnya sehingga keturunan mereka tidak terbilang banyaknya. Lalu Raja Mesir bangkit melawan mereka dengan tipu daya, dibebaninya mereka dengan kerja paksa, yaitu membuat batu bata. Mereka direndahkan dan diperbudak. Maka berserulah mereka kepada Allahnya. Lalu Allah memukul seluruh negeri Mesir dengan bala-bala yang tak tersembuhkan, karena orang-orang Mesir mengusir mereka. Allah mengeringkan laut merah di depan mereka dan menuntun mereka di jalan menuju Gunung Sinai dan daerah Kadesi Barnea. Lalu semua penduduk padang gurun diusir oleh mereka. Jadi kisah Israel ini terkenal ke seluruh dunia berarti ya, sampai-sampai tahu detil
ya, ke Mesir lah karena kelaparan di Kanaan, setelah itu diperbudak, setelah itu Allahnya mengeringkan Laut Merah, berarti ya terkenal sampai ke seluruh dunia berarti ya ini kisahnya. Pada zaman itu kan belum ada WA, belum ada internet, tapi berita cepat tersebar. Dan mereka sendiri diam di negeri orang-orang Amori. Dengan kekuatannya mereka membasmi orang Hesibon. Kemudian mereka menyeberang sungai Yordan, lalu seluruh daerah pegunungan mereka miliki. Diusirnyalah orang-orang Kanaan, Feris, Yebus, penduduk Sikem, dan semua orang Girgasi. Lama mereka diam di sana. Selama mereka tidak berdosa kepada Allah mereka, keadaan mereka baik saja karena Allah yang menyertai mereka membenci kefasikan. Sampai sampai ini ya, kalau mereka tidak berdosa, Allah ya baik-baik saja gitu. Kalau mereka berdosa, Allah menghukum mereka. Sampai ketetapan orang Israel pun diketahui orang banyak ya. Padahal itu ketetapan hanya untuk orang Israel waktu itu kan. Peraturan-peraturannya seperti itu. Kalau pokoknya kalau tidak buat masalah, orang Israel aman. Tetapi mereka menyimpang dari jalan hidup yang sudah ditentukan Allah bagi mereka. Maka mereka dibasmi dengan banyak peperangan yang berlangsung lama sekali. Mereka diangkut tertawan ke negeri yang bukan negeri mereka sendiri. Bait Allah mereka menjadi puing belaka dan segala kota mereka dikuasai oleh lawan-lawan mereka. Oleh karena berbalik kepada Allah, maka sekarang mereka sudah kembali dari perantauan di mana mereka telah dicerai-beraikan. Mereka kembali memiliki kota Yerusalem. Di sana ada tempat suci mereka. Mereka pun menetap pula di pegunungan karena sunyi sepi. Makanya junjungan Tuanku, jikalau pada kaum itu terdapat suatu kesalahan sehingga mereka telah berdosa kepada Allahnya, dan kita dapat memastikan bahwasanya sungguh ada batu sandungan itu pada mereka, maka baiklah kita maju untuk memerangi mereka. Oh, mungkin dari sini udah kebayang mungkin ya. Nggak tahu juga sih ya. Tapi rasa-rasanya ini eh, kebayang kan kemarin kan sempat ya dibahas ya. Eh, Mereka berseru kepada Allah dan mereka mendengarkan Allah. Nah, terus kan saya bilang kan, wah, kalau di kitab Daniel itu mereka menjadi tawanan Raja Nebukadnezar. Padahal di sini di Yudit eh, mereka itu doanya didengarkan Allah. Makanya kan saya kemarin dengar wah ada sesuatu atau apakah yang kita tahu di depan Israel itu ditaklukkan. Nah, ada apa? Karena doa mereka didengar. Oh, ternyata ada yang tahu kelemahan Israel. Kalau ada batu sandungan, kalau mereka berdosa, mereka pasti keok. Mereka pasti tidak didengarkan Allah. Sepertinya ayat-ayat berikutnya itu mereka berusaha mencari kesalahan Israel menjadi batu sandungan, menjadi berdosa sehingga mereka dengan mudah menaklukkan Israel. Mungkin seperti itu ke depannya ya. Coba kita lanjutkan dulu saja ya. Ya, tapi ini menarik loh seperti Deuterokanonika itu detailnya ya yang tidak diceritakan kitab yang inti, berarti ini detailnya di sini ada ini. Ya, menarik juga sebenarnya ini ya. Deuterokanonika. Yuk kita lanjut dulu ya. Sebaliknya, jikalau tidak terdapat suatu pelanggaran pada bangsa itu, maka hendaklah Tuanku berjauh saja. Sebab mungkin Tuhan dan Allah mereka menjadi perisai bagi mereka, sehingga kita nanti menjadi ternista di hadapan seluruh bumi. Memang ya, saya ini kan guru. Saya sering bilang ke murid-murid saya ya,
Kalau mau berperang, kenali kita, kelemahan dan kekuatan kita, dan kelemahan dan kekuatan musuh. Kalau kita cuman kenal diri sendiri, kelemahan dan kekuatan kita, tapi kita tidak mengenal kekuatan dan kelemahan orang lain, ya kita cuman bisa menang 50%. Apalagi kalau kita cuman tahu kekuatan kita, tapi tidak tahu kelemahan kita, tidak tahu kekuatan dan kelemahan musuh, kesempatan menang kita cuma 25%. Tapi kalau kita tahu kekuatan dan kelemahan kita, tahu kekuatan dan kelemahan musuh, maka hampir mungkin itu 100% kita akan memenangkan pertempuran. Makanya ini hebat ya ini. Dan benar-benar zaman dulu ya kalau perang harus mengerti segala sesuatunya, medannya ya. Dan dia ini tahu secara detail ya kelemahan dan kekuatan Israel. Dia tahu betul ya. Makanya bisa menghadapi dalam tanda kutip Israel dengan mudah ya. Karena tahu ini kalau Israel tidak berdosa, wah jangan sekali-kali lah kita nyerang, bisa dibantai kita. Tapi kita harus cari celah, harus cari buat Israel berdosa, maka kita serang dia, habis Israel, begitu kan. Ini menarik nih. Setelah Achior, hebatnya Achior. Setelah Achior selesai berbicara, maka seluruh rakyat yang berdiri di keliling kemah itu menggerutu. Para pembesar Holofernes dan segenap penduduk daerah pantai serta penduduk negeri Moab mengusulkan supaya Achior dibunuh saja. Nah ini juga sampai sekarang kita tuh kalau mau dengar firman, kalau dengar berita itu mau yang enak-enak aja didengar di telinga kita, ya mau enaknya diterima di hati kita. Tapi kalau ada firman yang menegur, berita yang menegur, tidak mengenakan, kita suka menggerutu ya, kayak rakyat ini. Padahal ini Achior hebat sekali, ini hikmatnya luar biasa, tapi karena tidak mengenakan gitu, mau dibunuh ya. Sampai sekarang loh ya, berarti dari dulu zaman sebelum Masehi sampai sekarang sifat itu ternyata ya tidak lekang oleh waktu ya. Ini masih terus aja ada sifat itu, pengennya yang enak aja yang didengar gitu ya. Oke, kita lanjut dulu lah. Katanya, tak perlu kita takut kepada orang Israel, sebab mereka itu sungguh suatu bangsa yang tidak berdaya dan tidak kuasa untuk menghadapi ikatan perang yang kuat. Baiklah, kita maju saja. Niscaya mereka menjadi umpan belaka untuk seluruh tentara tuanku, hai junjungan Holofernes. Oh, lagi seru-serunya. Udahan. Ya, menarik sih. Detil ya, yang mungkin tidak diceritakan di kitab inti, ini diceritakan di Deuterokanonika. Dan ya tadi pembelajarannya untuk ya bukan perang aja ya, kan istilahnya di zaman sekarang nggak perang, tapi kan untuk ya banyak persaingan kan di tempat kerjaan, di perlombaan atau apapun ya. Kita harus kenal lah diri kita dan kenal orang lain, siapa lawan kita gitu. Dan itu juga ya bukan berlaku untuk Israel aja sih, saya salah tadi, tapi berlaku juga buat kita ya. Kita juga janganlah berbuat dosa pada Allah ya. Takutnya kan Allah memang dia maha pengampun, maha pengasih, tapi dia juga Allah yang disiplin ya. Jangan lupa Tuhan pun Tuhan yang disiplin. Kalau kita salah ya tetap ada hukuman.
Oke, mungkin gitu aja. Kita lanjutkan besok ya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.